Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai vlog kita di Untayan Hikmah setelah tadi dijelaskan oleh vlog sebelumnya oleh Uma bahwa kita akan melaksanakan Untayan Hikmah dengan tema mengaji bersama Buya dan Uma. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya, sahabat Amar semuanya, teman-teman Abang Bilal dan Kakak Wais? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di kondisi terbaik di malam ini, ya. Insyaallah untuk vlog pertama ini di Untayan Hikmah kita akan mencoba untuk memaparkan untuk adik-adik semuanya. Kita akan mencoba untuk menjelaskan dulu bagaimana teknis kita nanti mengaji, ya. Nanti kita mengaji bagaimana kita mulai dari mana dan harus apa aja yang harus kita kaji, ya. Dan targetnya apa. Kita insya Allah akan mengaji dengan target dulu. Targetnya kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu targetnya. Dengan lancar dan benar. Buya akan bahas dulu sedikit apa itu lancar dan apa itu benar, ya. Insya Allah kita akan memulai dari nol, dari mulai dasar kita mengaji. Mudah-mudahan dari tidak bisa menjadi bisa nanti, ya. Dari tidak kenal menjadi kenal, dari belum fasih menjadi fasih, insya Allah. Yang pertama Buya akan jelaskan mengenai lancar atau baik, ya. Bagaimana kita nanti adik-adik semuanya, teman-teman Abang Bilal dan Kakak Wais atau sahabat Amar semuanya akan dituntun untuk membaca dengan lancar. Dengan metode latihannya, dengan cara latihannya yaitu dengan cara dua cara saja. Yang pertama, banyak mendengarkan. Nah, kita mulai ganti kaset-kaset kita atau kita mulai mengganti playlist musik kita dengan murotal Al-Quran. Nah, mulai kita masukkan murotal Al-Quran dari syekh dalam dan luar negeri, manapun yang kita suka, ya. Kita banyak mendengarkan sehingga kita terlatih telinga kita, pendengaran kita untuk selalu diisi dengan Al-Quran, ya. Nanti sel-sel kita akan mulai bekerja, mulai bergerak. Disitulah keajaiban Al-Quran akan muncul dalam diri kita. Yang kedua yaitu banyak membaca. Untuk lancar membaca Al-Quran kita harus banyak membaca, ya. Dimulai latihan dengan membaca Iqra dan membaca Al-Quran. Nanti kita akan terbiasa lidah kita dalam membaca Al-Quran sehingga kita akan lancar membacanya, akan baik membacanya. Yang kedua yaitu benar. Bagaimana cara adik-adik semuanya untuk bisa benar membaca Al-Quran? Ini tingkatan yang kedua, ini tingkatan agak sedikit tinggi. Jadi nanti adik-adik dan sahabat Amar semuanya akan dituntun untuk melaksanakan tahsin Al-Quran atau kita kenalkan belajar mengenai tajwid Al-Quran, ya. Bagaimana nanti hukum-hukum tajwid kita akan sama-sama jelaskan, kita akan sama-sama bahas untuk target yang kedua ini. Yang kedua yaitu bisa benar dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus mengerti atau harus tahu tajwid, ya. Itu kita harus tahu tajwid sehingga nanti kita bisa membaca dengan benar, ya.
dari teori-teori tajwid yang telah disusun oleh para ulama ya, para ulama tajwid ya. Salah satunya dua kitab yang sangat luas, yaitu rujukan dari ilmu tajwid, dan juga nanti ada risalah at-tartil ya. Kita akan pakai risalah at-tartil atau kita akan pakai PDQ Ustadz Abdul Aziz bin Abdul Rauf, yaitu paham tajwid nanti, atau tajwid dasar nanti dijelaskan insyaallah ya, tajwid dasar untuk anak-anak ya. Selanjutnya kalau kita ingin benar dalam membaca Quran, yang kedua yaitu bertalaki kepada guru ya. Insyaallah dalam Al-Quran ini kita harus punya guru merujuk pada satu guru ya, satu guru dulu dibereskan. Setelah itu kita cari guru-guru lain yang mutqin di bidang Al-Quran, seperti itu. Nah, untuk awalan sekarang kita akan mulai dari dasar. Jadi insyaallah kita mulai dari nol. Bagaimana tadi targetnya sudah dijelaskan, mulai dari nol insyaallah. Kita akan mulai besok hari di video pertama, Iqra pertama, dan kita akan melaksanakan pembelajaran Iqra ini menggunakan metode Iqra ya, metode Iqra dengan penyusun Kiai Haji As'ad Ufumam. Dan apabila punya Iqra at-tartil juga Usmani, silakan untuk dipakai. Silakan kita pakai Iqra Asarumah yang biasa ya, Iqra yang biasa yang banyak di pasaran. Kalau ada yang mau untuk membeli Iqra metode at-tartil ya dengan khot Usmani, Rosem Usmani, silahkan untuk membeli di at-tartil ya. Insyaallah segitu saja pembukaan dari Buya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan sehingga kita bisa berdekatan dengan Al-Quran sekarang ya. Karena sedikit motivasi, Al-Quran itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Bagaimana kitab yang mulia ini diwahyukan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mulia. Karena Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran menjadi nabi yang sangat mulia ya. Nabi yang sangat mulia diturunkan melalui siapa? Melalui penghulu penduduk langit, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Amin ya, malaikat yang mulia juga karena menurunkan Al-Quran. Setelah itu di mana diturunkannya? Di tempat yang mulia, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ya. Setelah itu di bulan apa? Di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan ya. Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang selanjutnya di malam apa? Di malam yang sangat mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar. Masya Allah, semua yang berentetan-rentetan yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Dan insya Allah kita akan mencoba atau kita akan mulai belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tadinya kita belum bisa baca, bagaimana kita bisa baca Al-Quran. Yang tadinya sudah bisa baca Al-Quran, bagaimana bisa lancar baca Al-Quran. Bagaimana kalau yang sudah lancar, bagaimana bisa benar membaca Al-Quran. Jadi rentetan-rentetan itu yang akan nanti kita lewati. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipakai umur kita untuk belajar Al-Quran ya. Dari Al-Quran. Mungkin hanya segitu dari Buya untuk mukaddimah. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam vlog ini karena Buya sendiri ya, tidak biasanya sama Uma. Jadi Buya sendiri, Uma lagi di ama santri di sana ya, lagi di ama santri. Buya sendiri, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan
kita diberikan kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran, untuk sudah bisa membaca, untuk bisa lancar membaca Al-Quran, untuk bisa benar membaca Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk bisa mentadaburi Al-Quran, untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan insyaallah semuanya kita digolongkan kepada mudah-mudahan bisa menjadi orang yang hafal Quran atau hafid Quran, atau sampai ke orang yang bisa mengamalkan Quran. Al-Quran ada dalam diri kita, ya. Hamilul Quran insyaallah, ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Semua taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan Buya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.